Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Kalian semua sehat? Alhamdulillah. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa, mulai. Baca doa selesai. Oke, berikutnya Bapak cek dulu ya. Yang sudah kemana? Desnur, Gita, Sinta, dan Kanala, Sabila. Bapak sedikit review dulu. Kemarin kan di pertemuan kemarin kita pernah belajar tentang Microsoft Excel ya, di elemen Excel. Materi yang lumayan cukup sulit bagi kalian itu bagaimana menerapkan kondisi atau penggunaan fungsi if ya. Nah, bagaimana misalnya apakah di fungsi if merasa ada kesulitan atau enggak? Tingkat kesulitannya bagaimana? Lumayan. Kalau Bapak lihat kalau di statistik itu pada lancar semua ya. Tapi kalau di if, logika if, ada sebagian siswa yang kelihatan masih belum paham. Tapi nah, dari materi yang kalian kerjakan di Microsoft Excel itu akan menjadi pijakan ya, akan menjadi pijakan kalian untuk belajar di elemen yang sekarang, yaitu algoritma dan pemrograman. Bertanya dulu, kalian pernah mungkin ya berkunjung ke suatu kantor, pernah ke kantor? Ketika mungkin membuat KTP mungkin ya, atau mengangkat keluarga, misalkan membuat SIM, atau mungkin pernah juga pernah berobat? Nah, ke dokter, kemana lagi? Ke puskesmas, terus ke rumah sakit ya. Nah, pernah lihat kan, ketika datang ke kantor kita duduk, kadang-kadang kita bingung, kita mau mendaftar kemana dulu misalnya. Kalau nanya ke orang lain kan malu, katanya tersatpam kadang-kadang ribet. Tapi pas kita duduk, kita lihat, oh ternyata ada gambar, situ kan juga ada gambar poster. Ada kalian pernah lihat alur layanan, ya, berupa kotak dan anak panah. Pernah lihat kan? Kalau kita berobat di puskesmas, alur layanan pasien. Ini yang kecil ya, menghadapi jalan yang luas. Oke, kita lanjut ke kegiatan inti ya. Materinya apa? Algoritma dan pemrograman. Bahwa algoritma pemrograman adalah ilmu yang mempelajari
cara menyelesaikan masalah atau persoalan menggunakan komputer ya, dengan langkah yang sistematis, masuk di akal dan efisien. Berpikir rumit ya, sangat. Tapi di sini ada bagaimana kita mengenal sederhananya dasarnya bagaimana algoritma. Nah berikutnya ya, ini sifat-sifatnya. Nah ada bagaimana cara menulis algoritma ya. Nah kemarin saya sudah singgung seperti kalian bagaimana misalkan kalau kita langkah-langkah memasak mie rebus, bagaimana langkah-langkah misalkan menyeduh kopi misalnya, kan ada langkah-langkahnya kan. Yang pertama ini dulu, yang kedua ini dulu, yang ketiga ini. Itu juga adalah tahap penyelesaian langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di dalam pemrograman komputer, cara penulisan algoritma ini ada 3. Yang pertama, penulisan algoritma dengan natural, ya. Yang kedua, penulisan algoritma dengan pseudocode. Kalau tadi penulisan algoritma dengan natural itu dengan bahasa kita sehari-hari yang dimengerti oleh kita, yaitu dengan kalimat deskriptif ya, atau dengan kata-kata seperti kita. Nah kan tadi tadi cara merebus mie ya. Yang pertama kan siapkan mie. Yang kedua misalkan siapkan pancinya, nyalakan apinya, siap masukkan airnya setelah mendidih. Yang ketiga masukkan mie-nya. Yang keempat masukkan telurnya misalkan ya. Apa nih? Jadi lapar. Yang kelima, misalkan sudah matang, sajikan, hidangkan, kan? Satu lagi saya mau nanya, siapa yang menjawab? Langkah-langkah menghitung dengan kalkulator. Siapa yang menjawab? Silakan Eva. Menghitung menjumlah godaan kalkulator. Yang pertama. Buka HP, yang kedua buka aplikasi kalkulator, yang ketiga masukkan bilangan 1 ya, terus masukkan bilangan yang pertama ya, tekan apa? Tanda, kan kita mau menjumlahkan, tanda tambah, terus tekan lagi bilangan yang kedua ya, kemudian akan sama dengan, maka hasilnya akan ditampilkan ya. Nah itu bahasa yang disebutkan namanya itu algoritma dengan natural. Nah, kalau pseudocode itu adalah sebuah algoritma sudah tidak lagi dengan kata-kata seperti barusan, tapi menyerupai pada kode homogram, menyerupai homogram. Oh, kalau ini kan ini natural. Nah ini misalkan ini segitiga. Nah ini yang pseudocode itu sudah mendekati asli, sudah mendekati programnya. Ini mana contohnya? Nah, ya, ini nah ini silakan sekalian tuliskan lihat paragraf pertama itu kelompok A
Tuliskan yang sudah di dua program kelompok A. Penjumlahan dua bilangan. Kelompok B tulis di ini tabel ini kelompok B. Algoritma penggunaan dua bilangan. Yang kelompok C algoritma pembagian dua bilangan dan kelompok B kelompok C perkalian terus karena sisi derajat itu lebih tinggi dari kelompok B bagian dua bilangan. Bagian dua bilangan. Ini hasil dari diskusi kalian masing-masing kelompok. Silakan bacakan di depan. Ini dari pembagian dulu ya. Baca mulai dari judul programnya. Judul algoritma pembagian dua bilangan. Pertama mulai, kedua buka aplikasi kalkulator, ketiga masukkan bil 1, 4 tekan tombol bagi, 5 masukkan bil 2, 6 tekan sama dengan, 7 tampilkan hasil dan terakhir selesai. Nah, itu dengan bahasa natural. Karena dengan bahasa kode. Pertama mulai, kedua masukkan bilangan 1 ke dalam variabel atau wadah dengan nama bilangan 1. Ketiga, masukkan bilangan 1 ke dalam variabel atau wadah dengan nama bil 1. 4. Proses bagi bil 1 dibagi bil 2, hasilnya masukkan ke dalam variabel atau wadah dengan nama hasil. 5. Tampilkan hasil dan terakhir adalah selesai. Ya. Terus yang ketiga mana hasilnya? Ya, baca mulai 4 bil 1, bil 2 bagi integer titik koma hasil bagi keluar titik koma. Kurung buka bil 1 kurung tutup titik koma. Hasil bagi sama dengan bil 1 dibagi bil 2 titik koma. Tampilkan hasil selesai. Ya. Ya, tepuk tangan dari kelompok perkalian.
Ada di mana? Ayo siap dulu lah. Siapa yang pegang? Kelompok ini semua. Udah dicoba. Programnya udah coba, hasilnya udah benar. Hasilnya benar. Coba dulu, diuji dulu. Yang bukan bilangan 1 akan saya menggunakan berapa hasilnya? Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Ya, semuanya di close, di share. Enggak ada close semua. Ya, silakan berdiri, Nepa, Ana, Sinta, Amanda, dan Rani berdiri semua. Ini ya. Nah, coba. Ini dari sekian kelompok yang ada di sini ada 6 orang yang berhasil. Ya, kita berikut mereka. Lagi ya, ini ya, rekan-rekan ke depan, anak-anak sekalian, pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti di pertemuan ke depan atau pertemuan berikutnya yang belum selesai ini akan kita selesaikan. Baik dalam bentuknya nanti tambahan, ya pembelajaran tambahan ataupun dengan pengajaran. Ataupun mungkin nanti kita ulang di minggu depan, tapi yang belum, yang sudah juga nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa belajar algoritma pemrograman itu yang pertama tadi harus berurut, langkah-langkahnya harus dipahami. Bahasa dari natural, support dan notasi algoritmanya harus paham, ya. Yang kedua, belajar algoritma pemrograman tidak cukup dengan satu kali pertemuan, 2 kali pertemuan, atau pertemuan dengan apa? Kalau ingin lebih banyak, silakan eksplorasi oleh kalian cari referensi, kemudian belajar mandiri, ya. Banyak tutorial di YouTube, mau beli buku, ya, silakan di rumah yang berlaku, silakan.
Ya, ulangi lagi ya. Nah, dasar pemrograman ini akan menjadi dasar di program-program yang lain. Nah, hanya beda dalam bahasa. Ini gimana nih? Gimana? Apakah benar? Dikit kita punya teknik dasar ini. Ada ketertarikan kalian ini belajar pemrograman. Kelompok 1, kelompok 2, ada ya. Kelompok 3 tertarik untuk mengeksplorasi. Ya, kelompok 4 ya. Nah, silakan kalian gali ya, eksplorasi ya, mau cari referensi di internet. Kalau ada kakak keluarga di rumah yang bisa, silakan kerjasama. Mudah-mudahan suatu saat di antara kalian ada yang menjadi programmer yang ada ya. Oke, kita tutup dulu ya pertemuan hari ini. Ya. Nanti materi yang berikutnya kita selesaikan dulu ya, pertemuan yang ke depan selesaikan dulu yang belum, karena ada kesalahan sintak dan berikutnya yang Bapak lihat. Nanti dilanjutkan dengan dikembangkan dengan pemilihan ya, menggunakan bagaimana penggunaan pengkondisian if, kemudian pemilihan dengan case ya, untuk menghasilkan program yang lebih bervariatif. Ya, baik, itu saja. Sebelum pembelajaran hari ini, silakan diakhiri dengan doa dulu. Teman-teman untuk pelajaran hari kita baca doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Silakan selamat beraktivitas lagi, belajar lagi. Bisa kembali ke masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini